Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Selama detak jantung kita masih kita rasakan, selama setiap hembusan nafas yang kita rasakan, itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau kita hidup hari ini, biarlah kita hidup bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak bisa dipisahkan dengan kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur jikalau waktu yang indah ini Tuhan Engkau masih berikan buat kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji nama-Mu, kami akan membesarkan nama-Mu, dan teristimewa Tuhan kami akan rindu mendengarkan taburan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau jamah, Engkau urapi kami satu persatu, pelayan-Mu di tempat ini dan seluruh jemaat Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Engkau pakai dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sambut ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan haleluya, pujilah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun kita ada di dalam kondisi yang sangat tidak ideal saat ini, Anda masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Anda masih terpisah jarak satu dengan yang lain. Di dalam kondisi pandemik ini dan masa-masa transisi ini juga adalah masa panggilan dari Tuhan. Ini adalah masa kita untuk kita peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jangan saja dan biarkan kita hanya mengasihani diri kita dan juga meratapi keadaan. Tetapi di dalam kondisi ini, marilah kita peka apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bersama sebagai anak Tuhan, sebagai gereja demi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita untuk tetap setia, untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan dan mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita puji nama Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakmu Khalid sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendakmu Khalid sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat-saat semacam ini bagi beberapa orang adalah sebuah ancaman. Ancaman untuk kami menjadi pasif dan tidak melakukan apa-apa. Di pihak lain Tuhan, ada banyak orang jadi paranoid, takut berlebihan.
dan membuat mereka akhirnya juga menahan diri, bahkan menjadi lumpuh dan takut untuk melakukan apapun. Ya Tuhan, kami punya kerinduan bahwa di tengah kondisi semacam ini, seperti kata lagu dan pengantar tadi yang kami dengar dan nyanyikan, kami ingin menyerahkan sepenuhnya apa yang ada pada kami yang Tuhan telah berikan ini untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi Tuhan, seringkali kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Seringkali kami hanya memikirkan bagaimana kami bisa survive dan bertahan untuk hidup. Dan itu membuat kami akhirnya tidak menyadari misi dan peka terhadap apa yang sebenarnya Tuhan mau kami kerjakan. Kami cenderung, ya Tuhan, untuk membuat diri kami aman dan nyaman. Yang penting kami sehat, tapi kami kehilangan kepedulian kepada orang lain. Kalaupun kami peduli, biasanya Tuhan, kepedulian itu hanya sebatas gagasan. Dan kami melihat keadaan kami, akhirnya kami berhenti karena kami merasa tidak sanggup. Ya Tuhan, kami rindu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, terutama di tengah kondisi semacam ini. Ampunilah kami kalau kami sering mengikuti keinginan dan kehendak kami, yang kami juga pakai alasan, yaitu alasan keadaan, alasan kondisi untuk kami akhirnya tidak melakukan apapun. Ampuni kami Tuhan, kalau kami juga menggunakan kondisi dan alasan ini untuk kami membenarkan amarah kami, membenarkan diri kami, membenarkan ego kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami memakai kondisi dan keadaan ini untuk kami menyerang orang lain. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami hikmat dan kekuatan, supaya di dalam kondisi semacam ini, kami boleh belajar dibentuk oleh Tuhan, menjadi seturut yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Dan berikan kami kepekaan untuk melihat, Tuhan izinkan ini semua terjadi, supaya hidup kami, hidup keluarga kami, hidup gereja kami, dan hidup anak-anak Tuhan di seluruh tempat, kapanpun, dimanapun, kami dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk penyelamatan-Mu. Terima kasih untuk pembentukan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kau berwujudan ku tanahnya. Bentuklah aku sesudah-Mu, Kau nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, hiduplah aku dan pujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku wassalam. Berilah rahmu kepadaku, agar terang Kristus menyatalah. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini seringkali kita dengar dan mungkin sudah kita hafalkan. Tetapi ada catatan penting dari Tuhan melalui firman-Nya ini, bahwa kita dipilih keluar dari kegelapan, masuk kepada terang, bukan hanya untuk kita bisa menikmati terang, tetapi setelah kita dipanggil dari kegelapan, masuk kepada terang, ada panggilan kemudian, yaitu kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah menerima anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupan kekal. Jangan berhenti sampai di situ. Mari kita bergerak untuk melakukan dan mengerjakan perbuatan-perbuatan besar yang memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, kasih karunia, serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, terutama di dalam kondisi hidup kami saat ini. Karena kami percaya, firman-Mu adalah suluh, pelita bagi langkah kehidupan kami. Dan ketika Engkau menyatakan itu, Engkau memberitakan itu, iman kami dibangunkan untuk kami mengerjakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersama membuka
Alkitab kita dari Keluaran 3. Saudara-saudara, judul kita kata orang asap. Asap itu apa ya? As soon as possible, ya. Jadi disingkatnya asap gitu. Bukan asap dan neraka ya, saudara-saudara, tapi asap ini as soon as possible. Mari kita membuka Keluaran pasal 3. Keluaran 3 ini sebenarnya harus dihubungkan dengan Keluaran 2 sama Keluaran 4. Itu semacam menjadi satu paket bagian yang utuh. Tapi kita fokus sekarang pasal ketiga saja. Ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro pada ketuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan datang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah Tuhan yang mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu
izinkanlah kami, kiranya kami pergi ke padang gurun, 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudara-saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 3 ya. As soon as possible. Tapi sebelumnya mari kita lihat berita ini. Saudara bisa melihat tayangan berita ini dari salah satu liputan koran ya. Dan menarik sekali, tajuk di sana dituliskan demikian, kekhawatiran penyebaran COVID-19 dari demo George Floyd. Nah, coba saya mau tanya, apa yang saudara bisa lihat dari gambar ini dan apa respon saudara? Ada yang memberikan respon? Kekhawatiran penyebaran. Bayangin saudara-saudara, orang keluar rumah berkerumunan dan bergerombolan tanpa menghiraukan mereka tertular COVID-19. Anda akan bertanya begini, Pak, apa mereka nggak khawatir? Yang khawatir itu yang lihat, bukan yang khawatir yang melakoni, gitu loh. Tapi apakah sungguh mereka tidak khawatir? Saudara-saudara, ini terjadi di Amerika. Kita tahu semua kejadian tentang George Floyd. Orang-orang itu kemudian demo besar-besaran keluar rumah, bayangin itu, lihat di satu jalan besar penuh dengan orang. Pasti tidak ada physical distancing, pasti. Nggak mungkin demo terus berjarak 1,5 meter gitu, ya sebelah kiri, kanan, depan, belakang itu nggak mungkin. Pada kenyataan itu berdempetan, berdesak-desakan. Dan kita akan bertanya, Pak, apa mereka nggak takut tentang COVID-19? Saya menyimpulkan demikian, teman-teman. Alasan tertentu membuat orang merasa harus melakukan sesuatu meskipun penuh dengan resiko. Kalau kita menarik, Pak, apa alasan orang-orang ini keluar rumah, demo besar-besaran? Saya menduga alasannya adalah solidaritas kemanusiaan. Alasan yang lain adalah seorang bapak yang akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi kurir barang. Meskipun dia adalah salah satu pejabat penting di satu kantor pemerintahan atau di dalam kantor swasta. Tapi di dalam kondisi ini, di dalam kondisi yang sulit, dia akhirnya mengambil keputusan untuk apa? Untuk menjadi kurir antar makanan, antar barang. Dia mengambil keputusan untuk apa? Mengatasi rasa malunya, ya, mengatasi rasa khawatirnya keluar rumah untuk mengantar barang itu karena apa? Dia melakukan itu demi untuk memikirkan bagaimana dia bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Saudara-saudara, alasan tertentu itu membuat orang merasa harus melakukan sesuatu meskipun penuh dengan resiko. Saya percaya ini pernah Anda dan saya lakukan, betul?
Engkau khawatir keluar rumah mungkin, tapi karena ada alasan yang kuat, mungkin saja anakmu sedang sakit dan membutuhkan obat panas. Maka pada malam hari itu saya percaya engkau akan keluar rumah, mengatasi rasa khawatirmu untuk apa? Membeli obat panas itu. Saudara-saudara, apa artinya sih? Manusia punya potensi ketika dia punya alasan yang kuat, dia akan melakukan berdasarkan alasan itu. Apapun resikonya. Nah pertanyaannya gini, apakah itu terjadi pada saat engkau melayani Tuhan? Engkau tahu resikonya, engkau tahu tantangannya, tapi melayani Tuhan itu menjadi alasan engkau untuk engkau melakukan itu meskipun resikonya besar. Saudara-saudara, saya membagi dua tentang panggilan pelayanan terutama berkaitan dengan respon orang. Yang pertama, saya tahu, kita semua tahu bahwa Anda dan saya, kita semua membutuhkan alasan kuat untuk melakukan panggilan Tuhan dalam melayani. Betul? Betul teman-teman? Engkau butuh alasan. Betul saudara-saudara. Orang tanpa alasan melakukan, menurut saya itu orang yang gak benar juga. Kalau ditanya, kenapa kamu melayani? Gak tahu ya. Diajak orang, gak tahu ya. Waduh, gawat saudara-saudara. Kenapa kamu melayani di ibadah? Gak tahu ya. Aduh, gawat saudara-saudara, orang kayak begini. Engkau dan saya butuh alasan untuk melakukan sesuatu. Tapi di pihak lain saudara-saudara, kita ini cenderung membuat banyak alasan sebagai tanda Anda tidak mau melayani sebenarnya. Jadi ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Di satu pihak kita membutuhkan alasan yang kuat untuk kita melakukan pelayanan. Di pihak lain, saudara-saudara, kita cenderung membuat banyak alasan untuk kita apa? Menolak pelayanan. Saya boleh bertanya, Anda tipe yang mana? Yang pertama, yang butuh alasan kuat, atau Anda ini cenderung banyak alasan? Yang mana nih? Biasa jawabannya, saya di tengah-tengah. Saudara-saudara ini gak ada tengah-tengah. Mari kita belajar dari Keluaran pasal 3. Ya, sebelum saudara melayani, Anda butuh alasan yang kuat. Seperti Musa. Musa butuh alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang berat dan penuh dengan tantangan. Dia butuh alasan yang kuat. Nah saudara-saudara, setelah ada alasan yang kuat, ya sudah jangan ditunda-tunda, jangan banyak alasan lain. Dan yang menarik saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 3, Allah melayani Musa. Allah memberikan alasan yang kuat kepada Musa untuk dia melakukan pelayanan ini. Allah tahu pelayanan ini penuh dengan resiko. Maka Allah memberikan alasan yang kuat, dan bukan hanya alasan yang kuat. Allah di sini juga memberikan kuasa, kekuatan, dan penyertaan. Mari kita belajar 4 catatan tentang proses panggilan di dalam Keluaran pasal 3. Yang pertama, Tuhan memanggil pada waktu yang tepat. Bagi siapa? Bukan bagimu. Karena begini, kalau ditanya, saya mau tanya sama saudara-saudara, mana waktu yang tepat bagimu untuk melayani? Kapan? Selalu gak ada. Sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, ada ini, urusan ini. Ayo melayani. Maaf Pak, anak-anak saya masih kecil. Ya, oke. Nanti kalau anak saya sudah remaja Pak, saya melayani. Anaknya sudah remaja didatangi lagi sama penatua. Ayo anak sudah remaja. Aduh Pak, anak saya butuh waktu banyak untuk saya hadir. Ya tolong atur waktunya. Nggak bisa Pak, sibuk di ini dan itu. Oke. Nanti kalau anak-anak saya sudah menikah, sudah ini, saya lebih free. Anaknya sudah menikah dan sebagainya. Ayo melayani, anak sudah menikah. Aduh Pak, maaf Pak. Anak saya hamil. Nanti sudah punya cucu, waktunya masih banyak dengan cucu. Oke, nanti kalau cucu sudah agak besar, datang lagi waktu cucunya sudah besar. Ayo melayani. Aduh Pak, cucu saya sekarang ini dan itu. Akhirnya saudara-saudara, kapan melayaninya? Nah ini dia, waktu sudah sekarat panggil pendeta.
di rumah sakit, ICU dan sebagainya, ngomong sama pendeta, Pak Pendeta, Pak Penatua, saya mau melayani Tuhan. Nah, oke, saudara-saudara, waktunya kapan sih yang pas? Bukan waktumu, bukan waktuku, waktunya. Tuhan memanggil pada waktunya. Maka saudara-saudara, catatan saya di ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya. Saya menggarisbawahi kata biasa, apa maksudnya? Gini saudara-saudara, Allah memanggil Musa pada saat Musa apa? Bekerja seperti biasa. Saudara tahu kapan Tuhan Yesus memanggil Petrus, Simon Petrus, Yohanes, Yakobus pada saat mereka membersihkan jala. Artinya apa? Dia nggak nganggur. Tuhan nggak cari orang yang nggak ada kerjaan, nganggur-nganggur di rumah, ayo melayani. Nanti orang-orang kayak gitu berpikir begini, daripada nggak ada kerjaan, saya pelayanan di gereja. Saudara-saudara, Tuhan memanggil orang yang aktif bekerja. Ini harus kita ingat. Maka kalau Tuhan datang padamu, ada penatua, pendeta, aktivis datang, ayo melayani. Aduh saya repot. Nanti kalau waktu saya lebih longgar. Nggak ada ceritanya waktu lebih longgar saudara-saudara. Engkau dan aku harus menyediakan waktu untuk panggilan Tuhan ini. Maka waktunya tepat. Mungkin tidak bagimu, tapi waktu bagi Tuhan ini tepat untuk engkau terlibat di dalam pelayanan. Tuhan mencari orang yang aktif bekerja. Tuhan mencari orang yang kreatif mau melakukan sesuatu. Tuhan memanggil orang yang tidak nganggur saudara-saudara. Yang mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Maka catatan saya gini. Musa dipanggil pada saat dia sedang sibuk bekerja. Dan bukan pada saat dia nganggur. Ketika engkau ada di dalam kesibukanmu. Ada pekerjaan ini dan itu. Tuhan datang padamu. Melalui penatua, pendeta, aktivis dan melibatkan engkau pelayanan. Doakan itu. Saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Selanjutnya saudara-saudara, sering waktunya kita anggap tidak cocok sama waktu kita. Betul. Ada banyak alasan, kesibukan, kesulitan, belum saatnya. Apalagi dalam kondisi kayak gini. Pak ini kondisinya susah Pak. Iya, Tuhan tahu. Tuhan peduli. Tuhan mengerti. Tapi kalau Tuhan panggil, itu berarti waktunya sangat tepat. Maka kesimpulan saya, karena Allah yang memanggil, saudara-saudara, perhatikan. Karena Allah yang memanggil, maka Allah yang paling tahu waktunya. Siapa yang paling tahu waktunya? Bukan engkau, bukan aku. Tapi siapa? Tuhan yang paling tahu waktunya. Maka di kesempatan khotbah ini, kepada jemaat yang mendengarkan, kepada setiap kita, Tuhan paling tahu waktunya yang terbaik untuk memanggil engkau melayaninya. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang memberi panggilan. Ngapain ini saudara-saudara? Karena kita semua harus jelas, siapa sih sebenarnya yang manggil saya untuk melayani? Karena kejelasan siapa yang memanggil, itu mempengaruhi nantinya apa yang saya lakukan. Dan apa yang seharusnya menjadi sikap saya dalam melayani. Karena engkau tahu siapa yang memanggil. Ya. Di dalam ayat yang ke-6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab dia takut memandang Allah. Saudara-saudara ini luar biasa. Tuhan menegaskan siapa dirinya kepada Musa. Musa tahu? Musa tahu. Tapi butuh penegasan Tuhan bahwa aku yang memanggil engkau, aku adalah aku. Ya. Maksudnya saudara-saudara, di sini Allah ingin memperjelas alasan utamamu untuk melayani. Karena engkau tahu siapa yang memanggilmu. Maka saudara-saudara klik. Allah di sini menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang hadir. Tuhan perjanjian. Tuhan yang kudus. Tuhan yang peduli pada umatnya. Wah ini menarik sekali ya, sedikit saya masuk di dalam doktrin inkarnasi ya. Banyak orang bertanya gini, Pak, kok Tuhan tuh menjadi manusia ya? Isinya apa sih? Isinya begini, apakah Tuhan itu bisa
memakai ciptaannya untuk menyatakan dirinya? Jawabanmu? Bisa. Terus ada pertanyaan yang lain. Loh, kan Allah tidak bisa bersekutu dengan yang bukan Allah. Memang ini bukan masalah persekutuan dalam arti kombinasi dan bercampur, bukan saudara-saudara. Tapi apakah Allah bisa memakai ciptaannya untuk menyatakan dirinya? Ya bisa. Caranya apa? Atau tandanya? Ini salah satunya. Dia memakai ciptaannya, yaitu rumput liar itu, untuk dia menyatakan diri. Kekudusannya tetap ada, kekuasaannya tetap ada, tapi dia memakai ciptaan ini untuk menyatakan dirinya. Tuhan hadir, saudara-saudara. Ini penting sebagai alasan dalam melayani, karena Tuhan hadir. Kita kenal siapa dirinya. Kebingungan terbesar dari sebuah pelayanan atau apapun adalah ketidakjelasan siapa yang memerintahkan dan menugaskannya. Siapa itu bukan hanya nama, tapi juga kepribadian dari nama itu. Tanpa kejelasan tentang pengenalan akan Tuhan dan kepribadiannya, maka pelayanan gereja bisa jadi kabur, tidak jelas otoritasnya, tidak disiplin, bisa jadi sembarangan, dan hanya sekedar aktivitas. Saudara-saudara, gini, kenapa kebaktian tidak boleh telat? Kenapa pelayan harus datang lebih awal? Karena kita mengenal karakter Allah. Kekudusan Allah itu ditunjukkan dengan kedisiplinan kita menyiapkan ibadah dengan sungguh. Bentuknya apa? Bentuknya tidak telat, karena apa? Dengan persiapan itu kebaktian lebih baik dan nama Tuhan dimuliakan. Betul? Betul. Persiapan itu penting, enggak sembarangan saudara-saudara. Kebaktian jam 9, ya, misalnya kebaktian jam 9, datangnya jam 9 kurang 1 menit. Waduh, ini pelayan Tuhan. Gimana persiapannya? Ngos-ngosan gitu ya. Ayo saudara-saudara, kita uji tuh. Waduh, ngos-ngosan nggak enak semuanya. Akhirnya pelayanan orang jemaat ngerasa nih, ya apa sih ini? Ya, ini melayani kok seperti ini. Ya. Maka kita tahu karakter Tuhan. Tuhan itu kudus. Kekudusan dinyatakan dengan persiapan hati. Kalau kita tahu siapa dia, maka saudara-saudara, kita tahu, oh iya, pribadi ini, kita mengenal pribadi ini. Dia itu kudus, dia itu mulia, dia itu benar. Maka itulah yang membuat kualitas pelayanan kita itu bertumpu. Ya, dia itu sabar. Maka kalau pelayanan, kalau rapat jangan marah-marah. Kalau misalnya ada orang yang kata-katanya itu tes kayak silet itu loh, tes, set, slet. Ya kita lebih sabar. Kenapa? Saya mengenal Tuhan, saya itu sabar. Mau mengerti, mau melihat apa di balik apa, gitu. Itu menjadi akar tumpuan kita dalam kita melayani. Karena kita tahu siapa yang kita layani. Saudara-saudara. Dan siapa yang memberi panggilan ini. Yang ketiga catatan saya. Dari Keluaran pasal 3. Tuhan itu bukan penonton dan pesuruh dalam pelayanan. Ada loh orang ngomong gini saudara-saudara. Tuhan ini enak aja ya nyuruh Musa, nyuruh Yosua, nyuruh ini untuk melayani. Dia tuh hanya tinggal nyuruh aja. Betul? Enggak. Coba lihat ayat 7-8. Wah ini menarik sekali. Gini firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya aku tahu penderitaan mereka. Hanya tahu? Hanya mendengar? Hanya melihat penderitaan? No! Ayat berikutnya. Sebab itu, saudara-saudara, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Jadi sebelum dia utus Musa, Allah sudah berinisiatif untuk melepaskan. Dengan cara apa? Dengan cara saudara-saudara, Musa itu dilahirkan. Musa itu dipelihara. Pada waktu itu bayi-bayi semua bangsa Ibrani dibunuh. Tapi Tuhan tetap memelihara. Bagaimana Tuhan turun tangan? Dia memelihara Musa.
Allah yang sudah memelihara Musa, Allah yang memanggil Musa. Jadi saudara-saudara, dia sudah turun tangan. Jadi jangan pikir Tuhan ini hanya pesuruh dan kemudian dia nonton, terus kemudian dia mengevaluasi, terus kemudian memberikan hukuman. Tidak seperti itu saudara-saudara Allah kita. Dia Allah yang turun hadir, turun tangan untuk melayani dan menolong kita. Maka Tuhan itu mendengar, melihat, mengerti, dan juga turun tangan untuk melakukan misinya. Ingat kata Tuhan Yesus di dalam pasal 28 Matius ayat 20, aku menyertai kamu ya untuk selama-lamanya. Apa artinya? Ketika ada perintah pemuritan, jadikanlah semua bangsa muridku. Allah tidak hanya menjadi penonton dan juga dia pesuruh. Tapi Tuhan mengatakan, aku menyertaimu. Saudara-saudara, ketika Tuhan memanggilmu untuk melayani, ayo kita melayani. Karena apa? Engkau dipanggil, Tuhan mengajakmu. Ini anugerah luar biasa. Panggilan pelayanan bagi kita adalah sebuah ajakan Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan agungnya. Perhatikan kalimat yang terakhir ini. Tentu bersamanya. Nah ini dia. Jadi teman-teman, ini pelayanan yang agung mulia. Engkau harus bersyukur engkau dilibatkan untuk melayani itu. Dan catatan yang penting, Tuhan bersama dengan engkau untuk melakukan misi dan pelayanannya ini. Maka mari kita melayani bersama. Dengarkan panggilan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan. Menyadari Tuhan, aku tidak layak. Maka yang keempat, poin yang terakhir. Tuhan mengerti ketakutan dan keraguan hamba-hamba utusan. Saudara-saudara, memang manusia ini banyak alasan ya, betul ya? Setuju enggak? Setuju ya? Termasuk saya, termasuk saudara-saudara. Kita ini banyak alasan. Kita tuh maunya ada di zona aman. Betul ya? Nggak mau keluar rumah, nggak mau melayani. Gini loh, ayo melayani. Jangan Pak, nanti apa? Nanti hati saya tersinggung sama orang dan saya menyinggung orang. Ya ampun. Saudara tahu, kalau melayani Tuhan, kita melayani orang berdosa. Hadir di tengah-tengah orang berdosa. Dan jangan lupa, saudara juga orang berdosa. Nah, memang resikonya adalah ada kata-kata yang bisa menyakiti. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan itu menyatakan kepada kita, Tuhan tuh tahu kondisi semua itu. Saudara-saudara berpikir begini, Tuhan kalau Tuhan tahu ngapain Tuhan utus saya dan menugaskan saya ke sana. Nah loh. Saudara-saudara tadi poin yang ketiga. Ini anugerah bagimu untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Maka dia mengerti ketakutanmu. Dia mengerti keraguanmu, teman-teman. Maka di sini ayat 12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara-saudara, dia tahu keraguan Musa. Dia tahu kelemahan Musa. Dia tahu siapa Musa. Tapi kenapa kemudian Allah tetap mengutus Musa? Karena saudara-saudara, panggilannya itu melampaui kelemahan kita. Dan dia menyediakan penyertaan dan kuasa untuk kita melakukan misi dan tugasnya. Tuhan tahu semua tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi hamba-hamba utusannya. Dia akan memberikan kelengkapan yang tepat dalam menjalankan tugasnya. Maka kalau kita baca pasal 4 nanti, Tuhan memberikan 3 T. T yang pertama, ya, Tuhan tongkat teman. Tuhan itu menyatakan dirinya, tongkat itu menjadi pegangan untuk menyatakan kuasanya, teman itu Harun yang menemani dia dalam melayani. Tuhan tahu kelemahanmu, kekuranganmu, maka Tuhan akan melengkapi engkau dalam melakukan misi dan tanggung jawabnya. Dia yang memanggil, dia yang akan melengkapimu. Dia yang mengutus, dia akan
memberikan segala sesuatu yang kau butuhkan untuk tugas pelayanannya. Nggak mungkin saudara-saudara. Dia mengutus terus kemudian, ya kamu urus sendiri ya. Nanti urusan yang lain, urusan sendiri ya. Nggak bisa gitu. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memanggil. Dia yang melengkapimu untuk melakukan tugas panggilannya. Maka saudara-saudara, kelengkapan berupa penyertaan, kuasa, kemampuan pasti Tuhan berikan. Ia yang memanggil, ia juga yang melengkapi. Saudara-saudara, saya percaya ada banyak seruan orang saat ini di tengah pandemik. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang stres dan tertekan. Banyak pria yang tidak bekerja. Banyak wanita yang sekarang ini tertekan memikirkan higienitas, kesehatan keluarganya. Banyak anak-anak kemudian juga pasif di rumah. Kebanyakan main game. Matanya, saya dapat laporan matanya ada beberapa kasus matanya itu akhirnya bergerak sendiri, saudara tahu ya. Karena terlalu, berapa jam ditanya, berapa jam kamu main game? Ya nggak lama kok, 10 jam. Hah? Nggak lupa makan, makannya cuma 2 kali, main gamenya 10 jam. Matanya terus kemudian gerak sendiri. Orang tuanya juga tertekan saudara, daripada dia berkomunikasi sama anaknya di rumah gegeran terus ya. Udahlah daripada gitu kamu silakan main game gitu, kuotanya internet di rumah ditambah. Memang tidak konflik, anak di kamar terus. Tapi kemudian apa? Ini eksesnya, masalah yang lain. Pak, suntuk Pak, bosan di rumah. Kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu sama orang, saking suntuknya saudara-saudara, dia sama keluarganya tahu relaksasi atau rekreasinya kemana. Malam-malam jalan di Embong saudara-saudara, ya 10 menit balik lagi. Saya bilang, sudah seger ngeliat jalan. Oh ya, banyak orang seperti itu saudara-saudara. Banyak orang yang gak mampu. Yang makan 1 hari aja susah. Saudara dengar gak teriakan ini? Seruan ini banyak orang membutuhkan. Dan Tuhan itu mendengar. Ketika Tuhan memanggil gerejanya, memanggil Anda untuk menjalankan misi tugas pelayanan, untuk menjawab seruan dan teriakan dunia ini. Mari kita bergerak bersama. Mari kita peka dan menjalankan ini. Pak, dananya gimana Pak? Pak, ini susah Pak. Pak gimana? Oh saudara-saudara, kalau dia yang panggil, kalau dia yang utus, dia yang akan melengkapi, dia yang akan menggerakkan, dan dia yang akan bekerja melalui kita. Mari kita terima panggilan pelayanannya. Mari kita peka mendengar panggilannya. Nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan. Allah yang hadir di tengah-tengah seruan kebutuhan. Allah yang hadir di tengah pergumulan manusia. Dan terima kasih untuk melibatkan kami, manusia berdosa ini, untuk menjalankan panggilan mulia, menolong mereka, meringankan beban mereka, memperhatikan orang lain. Mungkin hanya sekedar bertanya kepada orang, gimana kabarmu? Tapi itu merupakan satu misi Tuhan yang mulia. Dan Engkau melibatkan kami. Terima kasih Tuhan. Karena semua yang kami kerjakan di dalam panggilan-Mu, pastinya Tuhan dimuliakan, kami dilengkapi, dan berkat itu disalurkan kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tak sia-siakan waktuku bagimu. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani adalah kesempatan. lebih sungguh. Melayani Hidup ini melayani lebih sungguh. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. lebih dulu melayani kepadaku. Melayani Ini melayani lebih berkat. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan padamu. Tuhan, pegang tanganku, biar semua mengenal, biar mengenal kasih-Mu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara dipersilakan berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau hadir di tengah pergumulan manusia saat ini, baik di keluarga kami, baik di kota kami, maupun di negara kami, bahkan di dunia ini. Engkau mengerti, ada banyak orang yang kena PHK. Engkau tahu, ada banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi. Engkau tahu, ada banyak orang yang kesusahan untuk menghidupi kehidupan dirinya dan keluarganya. Engkau tahu, mungkin banyak orang yang sudah putus asa. Engkau mendengar Tuhan, dan Engkau sedang bekerja saat ini untuk menyatakan anugerah-Mu dan kasih-Mu, untuk menjawab dan menolong manusia di dalam kesesakan, penderitaan, dan kesulitannya. Dan kami percaya, Engkau di dalam anugerah-Mu melibatkan gereja, termasuk kami, untuk kami boleh menyalurkan jawaban dan respon kasih Tuhan kepada banyak orang di tengah-tengah penderitaan ini. Maka ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau menolong kami untuk melakukan tugas panggilan-Mu. Pertama-tama untuk jemaat-Mu di dalam jemaat Wiyung ini. Ketika ada jemaat Wiyung yang sulit, mungkin hidupnya sedang putus asa, atau saat ini sudah ada di dalam penderitaan batin, fisik. Ya Tuhan, biarlah kami boleh saling memperhatikan, mendoakan mereka, untuk mereka tetap percaya pada Tuhan. Tidak putus asa, tetap punya pengharapan, tetap memegang tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan tolong mereka di dalam waktu Tuhan, dan juga melalui cara yang tepat dan utusan yang tepat yang Kau akan nyatakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sungguh benar. Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, Engkau yang bertahta di atas kerajaan surga. Maka Engkau adalah Allah yang berkuasa dan peduli pada kehidupan manusia. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, untuk rencana reopening yang kami menunggu informasi dan permission atau izin dari pihak Pemkot dan pihak-pihak yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap gereja boleh mempersiapkan, bertanggung jawab untuk mempersiapkan dengan baik dan mengikuti protokol yang memang penting untuk kami perhatikan. Tolonglah Tuhan, biarlah sebelum reopening kami bisa menata semuanya dengan baik, supaya bukan hanya kenyamanan, bukan hanya keamanan yang kami perhatikan, tapi kami mau menjaga kehidupan, merawat kehidupan. Karena itu tanggung jawab orang percaya untuk merawat dan menjaga kehidupan. Karena kehidupan itu perlu dijaga agar kehidupan itu menghasilkan buah kemuliaan Tuhan. Itulah menjadi prinsip kami Tuhan di mata-Mu. Dan tolonglah kami untuk menjalankan prinsip ini. Tolong gereja-Mu Tuhan di tempat ini untuk bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Supaya kami juga dengan sebaik-baiknya mempersiapkan. Supaya Tuhan, nama Tuhan tidak kami malukan. Tuhan tolong kami. Kami juga berdoa untuk kebutuhan seorang
kader pendeta di tempat ini. Tuhan, ini kerinduan kami bersama sebagai jemaat-Mu. Profil sudah kami buat bersama. Kiranya melalui profil ini menjadi langkah maju untuk Tuhan memproses seseorang yang Tuhan akan tempatkan di tempat ini menjadi hamba-Mu, melayani di tempat ini. Tuhan sudah siapkan, kami percaya. Dan biarlah Tuhan, pada waktu Tuhan, orang ini akan bersama melayani dengan kami di tempat ini. Untuk nama Tuhan dimasyurkan melalui gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, kami tahu hari-hari ini adalah hari banyak tuntutan. Dan kadang tuntutan dan kemauan itu tidak jelas. Banyak informasi yang masuk. Banyak hal ini dan itu seliweran. Kami minta Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami. Supaya mereka dengan bijak memilah apa yang menjadi penting untuk dikerjakan bersama. Berkati semua departemen, semua menteri yang bekerja luar biasa. Supaya hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan menjaga mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Supaya dengan hikmat dan pimpinan-Mu, Indonesia ini bisa maju bangkit. Dan bersama-sama membenahi apa yang memang menjadi penting dan perlu untuk kami benahi. Dengarkan doa kami Tuhan, karena kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mohon perhatian untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Ibadah Minggu tanggal 26 Juli pukul 8 pagi akan dipimpin oleh Ibu Diana Simanjuntak dengan mengambil tema mendidik anak apakah investasi ataukah dedikasi. Ibadah ini akan mengajar kepada kita tentang bagaimana mendidik anak, dan ini berkaitan dengan Hari Anak. Yang kedua, pemahaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli pukul 7 malam yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sandi Nugroho. Pemahaman Alkitab ini kita sama-sama akan belajar dari surat Yohanes seri yang pertama. Yang ketiga, jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan
baik itu melalui telepon, WhatsApp, ataupun Zoom, dengan membuat perjanjian terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa kontak di nomor HP sebagai berikut. Pelayanan pemberkatan nikah gerejawi. Apabila tidak ada surat keberatan yang sah masuk dari jemaat, maka akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi Saudara Yohanes Angga Dwi Rianto dengan Saudari Agnes Dian Kristi pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 pukul 10 pagi di GKI Wiyung Royal Resident. Mohon dukungan doa jemaat bagi persiapan calon mempelai. Gerakan Kasih GKI Wiyung Royal Resident. Bidang kesaksian dan pelayanan GKI Wiyung Royal Resident akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan setiap bulan pada tanggal 27. Barang yang dibutuhkan bisa jemaat sekalian lihat di dalam warta gereja. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi dari jemaat sekalian untuk berbagi. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Uri di nomor 0811 339 797. Penundaan pembukaan ibadah di gereja. Melihat situasi dan kondisi saat ini terkait COVID-19 di Kota Surabaya, maka Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Resident memutuskan untuk menunda pembukaan ibadah di gereja sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Ibadah Minggu tetap akan disampaikan melalui channel YouTube pada pukul 8 pagi. Meskipun saat ini kita belum dapat bertemu dan beribadah bersama-sama di gereja, GKI Wiyung Royal Resident telah menyiapkan protokol kesehatan. Jemaat sekalian dapat melihat protokol ibadah melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Resident sebagai persiapan nanti saat beribadah di era new normal. Demikian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam persembahan syukur. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara lakukan melalui transfer ke BCA dengan nomor rekening 258 672 8889 atas nama GKI Wiyung. Atau Bapak Ibu Saudara juga bisa datang ke gereja memasukkan persembahan syukur ke dalam brankas setiap hari kerja mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9 menjadi dasar persembahan syukur kita pada hari ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita naikkan pujian, Ku dengar berkat-Mu turun. Menghidupkan padang
Mari saudara-saudara dengan sikap berdiri kita bawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Tidak mudah bagi kami untuk bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Tetapi iman kami berkata bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang menjadi junjungan kami, adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan yang akan menolong dan memimpin kami melewati situasi yang sulit ini. Dan itu terbukti sampai dengan hari ini berkat Tuhan, entah itu kesehatan, entah itu pemeliharaan buat kami dan keluarga, atau apapun yang ketika kami mencoba menghitung dan mengingat satu persatu, dengan jujur kami katakan kami tidak sanggup untuk menghitungnya. Biarlah hal itu mengingatkan kami untuk senantiasa kami boleh bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Untuk persembahan yang telah terkumpul pada hari ini, kami mohon hikmat Tuhan yang menolong penatua, pengurus komisi, aktivis di dalam mengelola persembahan ini. Kami rindu gerejamu di tempat ini, juga setiap kami, Tuhan terus menyertai, memberkati kami, agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi Tuhan, bagi banyak orang. Agar kami boleh menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ditebus olehnya, inilah layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan kancingnya, sanjung rajamu. Marilah padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah kudus-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya yang penuh dengan kasih kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. bersujud di hadapan takhtamu, layakkan aku untuk melayanimu. Jadikan aku suluh di dunia ini, Tuhan. Penuhi hidupku bagai bejana yang siap dibentuk. Pakailah aku sebagai alatmu, membawa kemuliaan